Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini gue bakal kasih tips buat teman-teman dan bakal kasih informasi tentang seputar Sikuli. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Sikuli, ayo let's go. Please tongkrongin terus YouTube tutorial Sikuli ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Let's go, buruan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke akun mahasiswa saja. Yang mahasiswa akan terlihat di sini sama dengan yang akun dosen tadi. Sidebar kirinya ada perkuliahan, ada jadwal perkuliahan, ada chatnya, ada tutorialnya di sini. Nah, jadi rekan-rekan yang lupa akan penggunaan Sikuli setelah dari sini, maka rekan-rekan mahasiswa bisa melihat video tutorialnya. Ini dalam bentuk sebuah video. Nah, jadi rekan-rekan bisa menggunakan sebuah video ini. Nah, saya contohkan adalah saya menggunakan akunnya Aditya Fajri Putra. Saya izin dulu ya Aditya ya. Saya pakai akunnya Aditya Fajri Putra. Nah, di sini terlihat ada mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa itu tersebut melalui pengisian KRS. Nah, di sini ada pemilihan sebuah filter. Pilih tahun ajaran. Kalau tidak dipilih, dia akan muncul secara keseluruhan nama-nama mata kuliahnya. Nah, lalu kalau dipilih tahun ajarannya, pilih tahun ajaran 2021 atau pilih 2019-2, karena sekarang adalah 2021, maka dipilih 2021. Nah, lalu di sini ada statusnya aktif, non-aktif di mata kuliahnya. Nah, kalau aktif ini, maka mahasiswa dan dosen sudah bisa melakukan perkuliahan. Kalau dia nonaktif, dia belum bisa melakukan perkuliahan. Karena ada beberapa syarat yang harus diajukan oleh dosen. Dosen harus menginputkan rencana pembelajaran semester ataupun disebut dengan RPS. Nah, nanti akan disetujui oleh penjamin mutu prodi dan difinalisasi oleh Kaprodi. Nah, jadi prosesnya untuk memulai perkuliahan harus ada namanya sebuah RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, setelah di-approve oleh penjamin mutu prodi, maka akan difinalisasi oleh Kaprodi, maka hasilnya akan menjadi aktif. Setelah aktif, maka mahasiswa juga bisa melihat agenda-agenda perkuliahan di sini. Nah, misalkan saya balik lagi ke akun saya mau menjadwalkan perkuliahan pada hari ini. Berarti kalau misalnya dosennya sudah buat RPS-nya, berarti itu sudah pasti aktif ya Pak? Kalau sudah dibuat RPS, lalu disetujui oleh penjamin mutu prodi dan Kaprodi, maka dia bisa langsung aktif dan bisa mulai perkuliahan. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih, sambil kita masih nunggu ya Pak, untuk aktif non-aktifnya ini apakah harus sesuai dengan jam perkuliahan atau bisa kapan saja sebenarnya Pak mengakses mata kuliah tersebut? Ya, ini mata kuliahnya ini dia akan muncul sesuai dengan jadwal yang telah diinputkan diinputkan oleh Kaprodi. Lalu dia juga kuliahnya sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh Kaprodi. Nah, sehingga nantinya dosen juga masuk sesuai dengan jam yang telah ditentukan Kaprodi. Kalau diubahnya jadwal, ini akan takutnya bentrok dengan mahasiswa. Nah, maka dosen nanti akan konfirmasi ke mahasiswanya apakah kita bisa masuk untuk menundakan pertemuan hari ini untuk besok masuk, apakah ada bentrok. Kalau tidak ada bentrok, itu tergantung antara mahasiswa dengan dosennya. Oh, berarti bisa ya Pak, kalau misalnya tidak bisa masuk hari itu, kita cari hari lain, yang penting antara dosen dan mahasiswanya ada kesepakatan dari sana. Nah, kita masuk ke interaksi manusia komputer. Ini yang mata kuliah yang sudah aktif, yang sudah disetujui oleh Kaprodi. Nah, yang ini yang belum diajukan, ini saya belum mengajukan mata RPS yang saya susun. Nah, saya contohkan aja ini. Nah, di sini RPS-nya sudah, di sini ada minggu pertama sampai ke minggu 16 yang sudah
sudah saya susun melalui penginputan RPS. Nah, ini kaprodi saya yang sudah menyetujui RPS saya, dan ini adalah penjamin mutu. Ini kita coba-coba saja menggunakan akun Bu Desti yang telah disetujui. Nah, ini tandanya sudah disetujui. Nah, saya contohkan masuk ke perkuliahan minggu pertama. Misalkan minggu pertama. Ini kita ganti aja minggu kedua. Nah, di sini saya membuat perkuliahan di pertemuan kedua, yaitu saya atur dulu jadwal absensinya, tanggalnya misalnya hari ini, lalu batas absensinya misalnya sampai. Nah, ini sudah saya buat jadwal absensi mahasiswa. Nah, coba data, saya simpan. Nah, lalu saya membuat sebuah materi, mau membagikan sebuah materi ataupun tugas ataupun kuis. Nah, tinggal saya pilih tugas, diskusi ataupun kuis. Nah, kalau seandainya kita hanya diskusi dalam perkuliahan itu, maka saya membuatkan sebuah materi di sini. Nah, di sini saya memerintahkan mahasiswanya untuk membaca materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk sebuah slide, dan mahasiswa mereview materi-materi yang ada di slide tadi di kolom diskusi. Nah, tinggal saya simpan. Nah, lalu saya tambahkan materi 1. Nah, tersimpan. Nah, ini materi ini, dosen bisa melakukan pengikutan lebih dari satu materi. Misalnya 2 materi, ataupun 3 materi, ataupun 4 pel. Maksud saya itu pel. Nah, jadi dia harus minimal 1 pel. Nah, bisa 2 pel, bisa 3 pel, ataupun bisa 5 pel. Tergantung dosennya. Nah, setelah itu, jika ada video pembelajaran menggunakan video, maka dosen harus menggunakan video YouTube. Nah, dosen wajib mengirim video pembelajarannya melalui YouTube. Nah, tinggal kasih linknya, masukin ke YouTube. Nah, dosennya tinggal menginputkan link sesuai dengan alamat YouTube-nya, disimpan. Nah, ini dia video YouTube-nya. Nah, kalau video conference, lalu ada pembelajaran ataupun pertemuannya menggunakan sebuah video conference. Video conference. Nah, lalu dosennya bisa membuat video conference-nya, judul video conference-nya, lalu pilih aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa melalui Google Meet, Zoom, dan Jitsi. Ada 3 pilihan, terserah dosennya mau milih yang mana. Tinggal klik Jitsi, lalu kita pilih tanggalnya, kapan tanggalnya, hari ini, jamnya jam 14:11, lalu jam 16:12, jam 15:11. Kita simpan. Nah, dia akan terjadwal perkuliahan menggunakan Jitsi. Jika langsung diklik oleh dosen, dia akan langsung masuk ke halaman Jitsi-nya. Langsung masuk ke halaman Jitsi. Nah, tinggal kita conference menggunakan Jitsi di sini. Nah, setelah itu, kalau ada ruang diskusi, inilah yang diskusi antara dosen dan mahasiswanya. Nah, dosen dan mahasiswa bisa memberi komentar di kolom ruang diskusi ini. Nah,
Nah, untuk sampai di sini pengiriman materi melalui diskusi. Nah, sebelum saya masuk menggunakan akunnya mahasiswa, terlebih dahulu kita ada tutorialnya. Baik teman-teman, kita break dulu nih sebelum masuk ke tutorial untuk mahasiswa. Bakal ada video keren nih yang udah kita siapin, dan saksikan dulu untuk videonya. Nah, ini halaman Sikuli untuk mahasiswa. Mahasiswa tadi login di halaman loginnya Sikuli, sikuli.umpri.id. Ini saya sudah login menggunakan akun Aditya Fajri Putra, mahasiswa atas nama Aditya Fajri Putra. Nah, tadi saya sudah menjadwalkan perkuliahan, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di akunnya mahasiswa ini terdapat ada perkuliahan, jadwal, dan chat dengan dosennya. Nah, di sini tinggal ini sudah dibuat jadwal absensi perkuliahan oleh dosennya. Nah, tinggal mahasiswa mengklik masuk. Klik masuk, maka secara otomatis di akun dosen mahasiswa akan terhitung hadir. Maka ini adalah sistem yang secara otomatis membuat kehadiran mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa tidak perlu lagi mengklik-klik tombol hadir ataupun dosen yang mengklikkan tombol hadir. Nah, di sini sudah ada terlihat bahwa absensi mahasiswa itu adalah hadir atas nama Aditya Fajri Putra. Nah, di sini. Ya. Nah, lalu tadi dosennya memberikan materi perkuliahan secara diskusi, yaitu tinggal mahasiswa tinggal klik buka. Lalu di sini ada filenya, ada file materi yang bisa dilihat ataupun didownload oleh mahasiswa. Nah, lalu di sini ada YouTube-nya, ada video tutorial. Nah, tinggal mahasiswa klik video tutorialnya, dia akan masuk ke dalam sebuah YouTube-nya. Ya. Nah, lalu ada video conference. Nah, jadi mahasiswa dan dosen bisa melakukan video conference, tinggal mahasiswa mengklik video conference-nya yang sudah dibuat oleh dosennya. Ya, tinggal diklik, maka kita akan dibawa ke dalam ruang Meet menggunakan aplikasi yang sudah dijadwalkan oleh dosennya. Kalau menggunakan Jitsi, tadi saya menjadwalkan menggunakan Jitsi, maka dia akan muncul menggunakan Jitsi. Tinggal join Meet. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam ruang meeting ataupun ruang video conference dengan dosen dan mahasiswa yang lainnya. Gini, tinggal masukkan nama Anda, misalnya Adit. Nah, lalu join. Nah, selanjutnya ada ruang diskusi. Tadi dosen memerintahkan untuk mereview materi tadi, deskripsinya ini. Mereview materinya. Nah, di sini ada Ahmad Arimukti, mahasiswa yang menyapa ataupun memberikan sebuah komentar, yaitu mengucapkan salam. Nah, saya juga bisa membalas salam dari Ahmad Arimukti. Ya. Yang ini akun mahasiswa, saya sebagai mahasiswa atas nama Adit, yaitu saya balas si Ahmad Arimukti. Waalaikumsalam Hari. Berarti di Sikuli ada ruang diskusinya juga ya, Pak? Ada ruang berarti diskusinya. Sama kayak sistem-sistem lainnya ya, Pak? Ya. Nah, oke. Baik teman-teman, maaf banget nih ada kesalahan teknis. Kita sapa dulu ya teman-teman kita. Udah masuk. Nah, kalau udah masuk kita lanjutin aja dulu ya. Nah, tadi Ahmad Arimukti memberikan sapaan di ruang diskusinya, lalu
saya menggunakan akun mahasiswa Adit Fajri Mukti, saya juga bisa membalas apa yang di komen oleh Ahmad Ari Mukti. Nah, begitu juga dengan mahasiswa lainnya. Nah, maka akan bisa mengkomennya di sini. Nah, saya balik lagi ke akun dosennya tadi. Nah, di sini sudah masuk ruang diskusinya, yaitu ada komen dari Ahmad Ari Mukti dan Aditya Fajri Putra. Nah, dosen membalas sapaan dari Ahmad Ari Mukti. Nah, jadi tombol diskusi, ruang diskusi ini hampir sama dengan fitur yang ada di Facebook. Jadi ketika kita membuat status di Facebook, ada yang komen atau mereply. Nah, jadi stylenya, modelnya itu sama dengan Facebook. Nah, jadi semua dosen dan semua mahasiswa bisa memberi komentar di ruang diskusi ini. Nah, jadi bisa dilihat secara keseluruhan oleh mahasiswa. Ya, nah kita balik lagi ke akunnya mahasiswa. Kita lihat lagi yang si Aditya tadi yang sudah klik masuk. Nah, di akun dosen, Aditya karena sudah mengklik masuk, maka dia akan dinyatakan hadir. Dan tadi Ahmad Ari Mukti juga masuk, maka langsung berubah menjadi hadir. Dia secara otomatis dan tidak perlu membuat aksi manual apakah dia hadir ataupun izin ataupun sakit, kecuali dia sakit. Kalau dia sakit ada keterangan dan sudah setujui dosen secara personal, maka dosen tinggal merubahnya menjadi izin atau sakit. Ya, izin atau sakit. Nah, kalau izin tinggal klik izin. Nah, jadi anak tadi yang diklik izin tadi, nah, Sukairul dinyatakan izin. Misalnya dia berhalangan hadir dan sudah disetujui oleh dosennya, dosen pengampunya. Dan maka dia dinyatakan izin. Nah, lalu kita balik lagi ke akunnya mahasiswa. Baik teman-teman, ini akunnya itu ada dua, ada satu akun dosen dan satu mahasiswa. Buat teman-teman nih yang dari tadi komen masih bingung, itu kalian tinggal ketik sikuli.umri.ac.id lalu login dengan username itu NIM kalian dan passwordnya itu sesuai dengan password yang ada di Siam. Jadi kalau kalian ubah di Siam, otomatis bakal keubah juga di Sikuli kalian. Ya, lalu saya tambahkan absensi tadi. Kalau sudah dijadwalkan oleh dosennya, yaitu perkuliahan nah, tadi kan perkuliahannya di minggu kedua, pertemuan kedua, yaitu saya jadwalkan dari jam 14.01 sampai jam 16.07. Nah, jika mahasiswa tidak mengklik masuk setelah jam ini, ketika mahasiswa tidak mengklik sesuai dengan waktunya ini, maka secara otomatis status mahasiswa dengan status absensi mahasiswa itu dinyatakan mangkir. Ya, maka secara otomatis berubah menjadi mangkir. Nah, jadi mangkir itu kalau untuk mahasiswa yang baru yang belum tahu tentang mangkir itu adalah alfa. Alfa tidak masuk tanpa ada keterangan. Nah, itu disebut dengan mangkir. Nah, jadi tidak perlu lagi dosen untuk menginputnya dan mahasiswa wajib mengklik masuk sesuai dengan jam yang telah diatur oleh dosennya. Nah, kalau sudah di luar itu, lebih dari jam yang telah ditentukan dosen, maka secara otomatis sistem akan merubah status absensi mahasiswa menjadi mangkir. Nah, jadi kita sistem